Maka sesungguhnya ketenangan itulah yang sebenarnya kita bisa pakai. Ketenangan itu selalu menimbulkan kebaikan. Terburu-buru itu menimbulkan sifat yang bisa mendekatkan kita kepada kerugian dan kerusakan. Saya pernah punya salah satu tetangga atau jamaah gitu. Nah, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika beliau mendapati kabar anaknya dikatakan mendapatkan kecelakaan di sekolahan. Pada saat itu di WA, lalu dalam kondisi mendapatkan kabar semacam itu, tidak ada suaminya ketika suaminya di kantor. Tentunya beliau dalam kondisi kalut, lalu disuruh untuk transfer, untuk pembiayaan segera, untuk operasi, bla 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 bla. Kalau tidak salah, akhirnya beliau mengalami kerugian sampai di atas 10 juta. Kenapa? Karena terburu-buru menyikapi, sampai akhirnya mendapatkan kerugian. Nah, tentunya kita berharap semoga mendapatkan ganti dari Allah. Tapi disitulah yang selalu akan menjadi pelajaran. Ketidaktenangan itu mendekatkan kita kepada perkara-perkara yang bisa merusak dan merugikan dalam kehidupan kita. Makanya penipu-penipu telepon itu biasanya memanfaatkan momen-momen 1 menit, 2 menit, 3 menit pertama ketika orang itu mendapati kabar yang mengagetkan ketika dia tidak tenang. Nah, disitulah mereka akhirnya mengendalikan orang yang tidak tenang itu untuk melakukan apa yang mereka mau. Makanya penipu seringnya gagal kalau dia berhadapan dengan orang yang mereka telepon dalam kondisi tenang. Ketika berkata, dapat hadiah. Oh iya, berapa hadiahnya? Di mana bisa saya ngecek? Akhirnya penipu tidak berkutik dan patah tombaknya, senjatanya kalau sudah berhadapan dengan yang tenang. Kalau urusan kita datang ke masjid saja, mendengar iqamah, disuruh untuk tenang, dalam urusan-urusan yang lainnya pun sebenarnya diperintahkan kita untuk tenang, dan itulah sifat hayyin. Rasulullah itu tenang, bahkan ketika hijrah pun dia tidak terburu-buru. Siapa orang yang pertama kali hijrah? Bukan Rasulullah. Rasulullah termasuk gelombang yang terakhir di dalam hijrah. Yang lain satu persatu sudah pergi menuju ke kota Madinah. Bilal sudah pergi, Umar sudah pergi, Abdurrahman bin Auf sudah pergi. Rasulullah tertinggal bersama 3, Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Dan Rasulullah tenang ketika beliau hijrah. Betapa beruntungnya ketika kita memiliki sifat ketenangan. Dan itu merupakan sifat hayyin. Jangan terburu-buru. Kecuali dalam urusan membayar hutang. Kalau membayar hutang, jangan pakai sifat hayyin. Kapan bayar hutangnya? Tenang. Nah, tidak. Itu namanya pemakaian dalil yang salah. Kalimatul haq yuradu biha al-batil, itu kalimat yang benar tapi dipakai pada sesuatu yang salah. Kalau membayar hutang harus cepat, segera. Menikahkan putra-putrinya harus segera. Tapi dalam urusan-urusan kehidupan yang lainnya dibutuhkan sifat ketenangan, dan tenang itu merupakan bagian dari kebaikan. Kemudian sifat hayyin yang berikutnya, yang kedua, yaitu tidak emosional, tidak pemarah. Karena sesungguhnya kemarahan itu merupakan salah satu perkara yang kita dapatkan. Rasulullah sudah mengingatkan berkali-kali, la taghdab faraddada miraran. La taghdab, jangan marah sekali-kali, jangan marah. Bukankah kita, saya, bukankah antum, sering sekali kalau kita marah, kita akhirnya meninggalkan bekas-bekas penyesalan di dalam hati kita. Yang mana kadang-kadang kemarahan itu kalau sudah meninggalkan bekasnya, sulit mengembalikan pada kondisi pertama, disebabkan kemarahan yang dituruti. Makanya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Berapa banyak ibu yang menyesal ketika marah mengucapkan kata yang bisa menjadi doa, di mana kata-kata itu terangkat ke atas langit. Kita juga kemudian mendapati seorang suami yang menyesal mengucapkan kata-kata kepada istrinya yang dia sesali ketika kondisinya sudah luruh dan damai. Ketika dia akhirnya ingat kata-kata yang dia sampaikan itu harusnya tidak dia sampaikan. Berapa banyak istri ketika dalam kondisi tenang, dia akhirnya menyesali sumpah serapah yang dia lakukan ketika dia terpancing dengan kemarahan. Karena sesungguhnya sifat hayyin itu adalah orang yang terjaga bagaimana emosi hatinya dan jiwanya. Rasul adalah orang yang paling mengerti bagaimana mengendalikan emosinya, sebagaimana Nabi adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya.
Makanya dalam satu riwayat yang sering kita dengarkan, Ibunda Aisyah pernah cemburu sampai membanting hidangan yang diberikan oleh istri yang lainnya. Rasulullah tenang dan berkata, gharat ummukum, ibu kalian sedang dalam kondisi cemburu. Masya Allah. Sifat hayyin, tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Makanya hati-hati. Kadang-kadang banyak sekali WA, banyak sekali tulisan di kolom komentar dan DM. Terkadang begitu cepat mematik kemarahan dalam diri kita. Yang mana ketika sudah terpancing dengan kemarahan kita, maka kita akhirnya menyesal. Anak-anak yang kemudian kita menyesal ketika mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Saya pernah membaca sebuah kisah yang bagus untuk meredam kemarahan dari seorang anak. Ada caranya orang tua. Ada orang tua itu mendapati anaknya itu pemarah. Lalu akhirnya sang bapak memberitahu kepada sang anak, "Nak, kalau kamu pengen marah, jangan suka melampiaskan. Karena kamu tidak tahu bagaimana kerusakan dan akibat yang ditimbulkan." Kemudian sang bapak membelikan papan. Ada pakunya. Kemudian ada palunya. Lalu setelah itu sang bapak memberitahu kepada sang anak, "Nak, kalau kamu pengen marah, nak, jangan marahin orang yang ada di hadapanmu. Pulang ke rumah, pakulah sekencang-kencangnya papan ini." Sang anak kemudian menyetujui. Dengan itu nanti kamu akan lega. Kemudian sang anak akhirnya berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Setiap dia ada masalah dengan temannya, dia cepat bergegas pulang. Dia paku papannya, dia paku papanya. Terus setiap marah, sampai kemudian banyak paku-paku menancap dalam papan-papan itu. Lalu kemudian lama-lama sang anak berkata, "Sekarang saya sudah bisa mengendalikan marah, Pak." Kemudian ayahnya berkata, "Kalau sekarang kamu sudah bisa mengendalikan marahmu, setiap kamu mampu mengendalikan marahmu, tolong cabut paku-paku yang pernah kamu tancapkan di papan tersebut." Sang anak kembali menyetujui. Setiap dia mampu menahan amarahnya, dia cabut paku, dia cabut paku, dia cabut paku. Sampai akhirnya paku yang banyak asalnya mewarnai papan tersebut, akhirnya habis semua paku itu. Lalu ketika pada saat sudah habis paku-pakunya, sang anak dipanggil oleh sang bapak. "Sekarang kamu sudah bisa mengendalikan amarahmu. Kamu pengen melihat apa yang terjadi? Mau, wahai ayahku? Lihatlah kepada papan itu." Sang anak melihat kepada papan dan dia menjumpai bekas dari paku-paku yang dia paku dalam palu tersebut. Walaupun dicabut pakunya, tapi bekasnya tidak bisa untuk dikembalikan. Dia berkata, "Inilah akibat marah, nak. Bisa jadi apa yang kita lakukan inilah yang menjadikan tidak bisa hilang dalam pikiran seseorang ketika kita sudah marah." Masya Allah. Tulisan itu memang sudah lama, tapi saya baru membacanya beberapa waktu yang lalu. Ternyata Masya Allah. Terkadang kemarahan itu persis sebagaimana kita menancapkan paku di papan. Lega. Tapi setelah kita cabut, paku itu meninggalkan lubang yang tidak bisa kembali kepada posisi awal. Makanya orang sebelum marah itu pastikan bahwasanya apakah marahnya karena nafsu ataukah marahnya karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, karena agama Allah, maka itu kewajiban. Tapi marahnya kalau nafsu, maka itu bukan sifat orang yang hayyin.